Proses penantian hasil pemilu Presiden 2014 diwarnai penolakan Prabowo Subianto akan proses pemilu. Dan ini terjadi hanya beberapa jam sebelum KPU menetapkan presiden terpilih. Lalu apa arti kemenangan Jokowi bagi demokrasi Indonesia? Bagaimana Indonesia ke depan? Simak penuturan Profesor Komarudin Hidayat berikut ini. Prof, bagaimana Anda melihat kemenangan Jokowi JK dalam Pilpres ini? Ini satu kemenangan dari proses pemilu yang melibatkan masyarakat yang begitu semarak, jadi partisipasinya meningkat. Kemudian yang ikut mengawasi tidak hanya kalangan parpol, tim ses, tapi juga masyarakat. Bahkan putra-putra kita yang ahli IT ikut mengawal. Oleh karena itu, ini sebuah persaingan yang ketat, tapi sekaligus sangat transparan. Ya, Prof. Pilpres diawali dengan sejumlah black campaign, terus kemudian masifnya isu SARA, dan terakhir di penghujung Pilpres kemarin, Prabowo Subianto menyatakan sikap menarik diri dari segala proses yang berlangsung. Bagaimana Anda melihat transisi kepemimpinan ini? Saya ingin menempatkan ini sebagai satu capaian bangsa kita dalam melaksanakan demokrasi. Sampai di sini capaiannya. Jadi hal-hal yang dianggap mungkin nyeleweng, curang, ini juga harus kita perhatikan. Jangan sampai kita mentolerir kecurangan. Tapi kita juga harus kritis, apakah statement itu statement politik atau mereka itu merupakan statement hukum. Nah, kalau politik wajar aja lah, siapapun yang merasa kalah akan menganggap yang menang curang. Andaikan Jokowi mungkin kalah, mungkin juga ada orang menganggap curang. Tapi itu kan statement psikologis dan politik. Tapi lagi-lagi pada endingnya itu kan verifikasi hukum. Satu lagi bahwa saya ingin mengapresiasi pada Pak Prabowo. Terlepas ya pro kontra sikap dia telah memberikan pembelajaran pada kita untuk menguji apakah di sana ada celah-celah, ada lubang-lubang kelemahan dari proses mekanisme hukum aturan yang ada. Dan kedua, saya juga ingin menghargai dengan begini sungguhnya keutuhan persaudaraan kita akan diuji oleh sikap Pak Prabowo itu. Nah, kira-kira kalau ke depannya ada lagi insiden atau presiden seperti ini begitu, Anda merasa perlukah ada aturan atau pagar-pagar yang dibuat agar capres siapapun dia tidak bisa lagi secara secara politis begitu mengundurkan diri atau menyatakan pernyataan-pernyataan sikap? Justru disinilah saya menghargai bahwa Pak Prabowo memberikan kontribusi untuk mengecek, menguji berbagai aturan yang ada. Kita lihat aja prosesnya bagaimana. Kalau emang ada kelemahan, berarti Pak Prabowo punya kredit telah menguji kelemahannya. Tapi kalau tidak, ya biarkan aja, nanti hukum yang berbicara. Tapi kan tetap kelemahannya itu harus dibuktikan lewat hukum, bukan lewat jalur politik. Iya, tapi sekali lagi gini, bahwa Pilpres itu pertarungan politik. Jadi walaupun secara legal hukum sudah nyatakan menang Pak Jokowi dan JK, tapi dia masih harus bekerja, satu, bagaimana memanage dinamika politik, dan kedua, dia 5 tahun membuktikan komitmen politiknya. Makanya sungguhnya bagi Pak Jokowi dan JK, beban ke depan lebih berat dibanding Pak Prabowo. Karena mereka harus membuktikan dulu 5 tahun. Kalau Pak Prabowo sungguhnya dengan dia menyatakan mundur, dan dia ikhlas, dan itu urusan internal pribadi dia, sudah selesai. Dia sudah bebas dari beban tuntutan politik, karena dia sudah di luar panggung kekuasaan. Ya. Prof, dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin sebelumnya, menurut Anda apa yang bisa dilakukan oleh Jokowi JK dalam 5 tahun? Nah, sebelum menjawab itu, saya juga ingin memberikan apresiasi pada Pak Presiden SBY ya. Sebab ini adalah agenda hajatan paling besar terakhir semasa kepresiden dia. Kalau dia bisa mengawal, mengakhiri transisi ini, maka ini juga kredit bagi Pak SBY untuk meningkatkan demokrasi. Nah, yang kedua tentang agenda apa ke depan bagi mereka. Satu, bagaimana dia kembali aja pada konstitusi. Bahwa sungguhnya menjadi presiden itu kan melaksanakan amanat kemerdekaan yang sampai sekarang masih jauh dari kenyataan. Mencerdaskan, mensejahterakan rakyat, melindungi negaranya, meningkatkan martabat bangsanya. Yang itu disampaikan ketika mereka kampanye, ketika mereka debat. Jadi sungguhnya
dua capres-cawapres waktu itu menyampaikan yang sama, yaitu apa? Melaksanakan amanat konstitusi, mencerdaskan, mesejahterakan rakyat, dan melindungi keutuhan bangsa ini. Dan itu agenda pokok. Oleh karena itu menjadi penting ke depan Pak Jokowi dan Pak JK, satu, bagaimana menerjemahkan apa yang disampaikan ketika kampanye dalam program-program kerja yang real, yang terukur. Dan kedua, membentuk kabinet yang jangan coba-coba, yang betul-betul bisa mendukung program itu. Sebab kalau tidak, maka berbagai tantangan di depan akan menghadang. Satu apa? Rakyat yang telah berkorban akan menuntut janji-janjinya. Kedua, oposisi yang ada di parlemen dan yang bergabung pada koalisi, mereka juga tidak akan tinggal diam. Jadi ini satu tantangan yang cukup berat, serius bagi Pak Jokowi dan JK. Tapi kalau serius, sungguhnya apa? Kebaikannya untuk bangsa dan negara. Prof, menurut Anda apa kelebihan atau keunikan dari duet Jokowi JK? Ya, satu, bahwa dia diusung oleh partai yang paling sedikit. Koalisi ramping istilahnya. Koalisi ramping. Mereka berada di luar mainstream partai besar, dan yang pasti Jokowi itu datang dari pedagang biasa, Pak JK juga dari pedagang, mereka juga rakyat. Dengan demikian, satu hal yang pasti, Jokowi ini membangkitkan, membuka mata anak-anak Indonesia untuk berani mimpi menjadi presiden, sebagaimana yang terjadi pada adegan Idol. Idol itu kan membuka mimpi-mimpi penyanyi-penyanyi pinggiran kafe menjadi selebritis nasional. Nah, kalau Pak Jokowi ini dan Pak JK membuka mimpi-mimpi orang-orang biasa, berani untuk menjadi wali kota, lama-lama jadi gubernur, lama-lama jadi presiden. Dan inilah sungguhnya salah satu semangat dari para founding fathers itu, Bhinneka Tunggal Ika, tanpa membedakan ras, suku, etnis, untuk bersama-sama membangun bangsa. Baik. Prof, terima kasih telah berbincang bersama kami. Terima kasih. Terima kasih. Ya, demikian Profesor Komarudin Hidayat dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, saya Rika Amru untuk Election Roundup.